أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الذاكرين وسيد الشاكرين وإمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni faratukum alal haud wa inni mukatsirum bikumul umam fala taqtitalanna ba'di. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat sampai detik saat ini. Jangan lupa nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak ada pilihan buat kita kecuali mensyukurinya. Hitungannya adalah detak jantung dan helaan nafas. Selama kita masih berdetak jantung kita dan kita masih bisa menghirup udara, di saat itulah ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maha benar Allah kalau menegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka pasti tidak akan bisa menghitungnya. Berapapun ujian dan cobaan yang kita alami di dunia, kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, pasti akan selalu lebih besar nikmat Allah daripada ujian dan cobaan yang kita rasakan. Itu yang harus kita lupa untuk menjadi penyemangat dalam hidup apapun yang kita rasakan. Walaupun kita akan terus merasakan bagaimana beratnya hidup ini, tetapi jangan lupa bila dibandingkan dengan nikmat Allah akan senantiasa lebih banyak nikmat Allah daripada ujian dan cobaan hidup yang kita rasakan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada pemimpin kita Habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah taklim kajian kitab At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang haudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga atau sungai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya seperti biasa kita awali taklim kita pagi hari ini dengan zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rabbi ya
Wadud Ya Ali Ya Kabir Ya Hafid Ya Muqit Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Raqib Ya Mujib Ya Wasi' Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Ba'is Ya Syahid Ya Haq Ya Wakil Ya Qawi Ya Matin Ya Wali Ya Hamid Ya Muhsi Ya Mubdi Ya Mu'in Ya Muhyi Ya Mumit Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Muta'ali Ya Bar Ya Tawwab Ya Muntaqim Ya Afu Ya Rauf Ya Malikal Mulki Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Muhsin Ya Jami Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani Ya Dhar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rasyid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan kita lanjutan dari pekan sebelumnya masih membahas tentang Haudun Nabi atau Nahrul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan terakhir untuk materi Haudun Nabi ini ada tiga pembahasan. Ada tiga pembahasan. Pembahasan pertama, Al-Fuqara'ul Muhajirin awalun nasi wurudan li haudin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang atau kaum umat Nabi Muhammad SAW yang pertama akan menikmati segarnya telaga Rasulullah SAW adalah kaum muhajirin. Jadi kaum muhajirin, kaum yang menyertai Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu adalah kaum umat Nabi yang akan pertama kali menikmati bagaimana segarnya telaga Kausar. Walaupun tidak dijelaskan di dalam hadis ini telaga yang mana, karena telaga itu ada dua. Beberapa ulama ahli hadis merawikan sebuah hadis melengkapi pembahasan Imam Al-Qurtubi ini tentang pembahasan minggu yang lalu.
bahwa Nabi itu punya 2 telaga. Jadi ada yang di padang mahsyar dan ada yang di surga. Nah, yang di padang mahsyar ini menurut beberapa ulama dalam beberapa hadis asalnya dari surga pancurannya. Gitu. Jadi dari surga itu ada 2 pancuran yang menuju padang mahsyar. Dan mengalirlah 2 pancuran itu di telaga Nabi yang ada di padang mahsyar. Jadi 2 saluran itu sumbernya dari surga, dari nahrun minal jannah, dari sungai Nabi atau telaga Nabi. Karena hadis itu ada 2 menyebutnya, ada kadang menyebutnya haudun Nabi, ada kadang menyebutnya nahrun Nabi Muhammad SAW. Sering disebut telaga atau disebut sungai. Jadi asal dari yang haud Nabi yang di padang mahsyar itu berasal dari surga, ya, berasal dari telaga yang ada di surga. Dan yang pertama kali menikmati segarnya haudun Nabi ini adalah kaum muhajirin. Pesan Nabi di hadis pertama, ala inni faratukum alal haud wa inni mukasirum bikumul umam fala taqtitalanna ba'di. Jadi ingat, aku akan mendahului kalian menuju telaga Kausar. Jadi nanti Nabi akan berada di telaga Kausar lebih dulu. Itu. Wa ini mukasirum bikumul umam, dan aku akan bergembira dengan banyaknya kalian nanti yang menuju telaga Kausar. Karena ternyata setiap nabi dalam pembahasan kitab ini, bahasan keduanya, annalikulin nabiin haudon. Sesungguhnya setiap nabi punya telaga untuk kaumnya. Gitu. Tetapi yang paling banyak pengunjungnya di padang mahsyar dan di surga adalah telaga Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi setiap nabi diberikan telaga untuk umatnya masing-masing, tetapi telaga Nabi telaga yang terbesar dan terbanyak pengunjung. Karena itu adalah kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni mukasirun bikumul umam fala taqtitalanna ba'di. Aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian nanti. Maka janganlah saling membunuh setelah aku. Itu pesan Nabi. Ya, jangan saling membunuh setelah aku. Supaya apa? Lebih banyak yang menuju telaga Nabi. Kenapa pesannya tidak saling membunuh? Kalau sesama muslim, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Itu hadis sahih, ya. Al-qatil wal maqtul finnar. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Ya Rasulullah, ini yang membunuh masuk neraka. Paham kami, yang membunuh masuk neraka. Gitu. Wa ma sya'nul maqtul? Bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kok masuk neraka juga ya Rasul? Sahabat nanya. Apa kata Rasul? Li'annahu kana tahrisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh itu juga sudah punya keinginan kuat untuk membunuh. Hanya keduluan sama sahabatnya. Makanya kemarin saat kami ngisi di Taman Islam, ya, ngisi Isra Mi'raj Bina Akhlak di SMA, di SMP, uminya ngajar. Karena suka masih ada tawuran ya, terakhir ada yang tawuran lalu dikeluarkan dari sekolah. Karena udah 3 kali perjanjian, 3 kali pakai matre, 3 kali tawuran langsung dipecat dari sekolah di DO. Ibunya mencuri kegaukan. Umat bingungnya, orang tua yang repot. Saya sampaikan kepada anak-anak, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh yang terbunuh masuk neraka. Di dalam hadis tafsirnya itu, ini berlaku untuk apapun setiap muslim yang berselisih karena memperebutkan dunia, terutama karena syahwat segala macam, itu yang dua-duanya masuk neraka kalau sampai saling membunuh. Kalau tidak saling membunuh, dosa dua-duanya. Ibu pak saja tetangga, pahau-hau, garut terus nah, pajegut-jegut, nu hiji eleh misalkan, nu hiji menang, nu menang nu eleh, dosa dua-duanya, karena neraka dua-duanya. Gak ada yang hebat.
juga hebat mana euy selain si anu. Al-qatil wal maqtul fitnah. Nu meunang eleh kana neraka, nu meunang eleh dosa. Itu anak-anak sekarang, anak-anak sekolah nggak mikir sampai ke situ jangkauannya. Pokoknya kalau sesama muslim berselisih karena memperebutkan dunia apalagi itu rugi. Makanya kenapa Rasul selalu memberikan nasihat kepada kita para ulama untuk mengalah kalau berselisih. Mengalah saja, udah diam. Itu. Kalaupun melawan dalam hati dengan cara yang baik, dengan aksan caranya. Itu sarwana gitu. Gimana kata itu mereka tahu. Maneh. Itu nyolot anggus. Mendingan orang mundur itu belum tentu kalah, tapi menang dalam banyak hal. Di antaranya kita dapat pahala bersabar dan pahala keburukan dari orang yang buruk kepada kita. Ini penting dipahami. Makanya pesan Nabi itu jangan saling membunuh, karena kemungkinan kalau saling membunuh tidak akan bisa itu bertemu dengan Nabi ya langsung itu. Kemudian hadis-hadis yang lainnya ya di sini dijelaskan wa awalun nasi mayyarid alal haudi fuqaraul muhajirin. Dan manusia pertama kelompok umat Nabi pertama yang akan mendatangi al-haudun Nabi adalah fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir kelompok muhajirin yang mendampingi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan penderitaan yang luar biasa. Ada yang ninggalin istrinya karena istrinya nggak mau beriman. Ada yang ninggalin orang tuanya seperti Amr bin Yasir, bukan Amr Yasir, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ninggalin keluarganya karena tidak mau beriman dan ninggalin harta kekayaannya. Mus'ab itu pemuda yang ditangisi oleh para malaikat ketika meninggal dan didoakan. Kenapa? Hidupnya kaya, meninggalkan kekayaannya di Mekah menuju Madinah. Bahkan 2 tahun pertama sebelum Nabi hijrah beliau udah duluan. Jadi tim pendahulu yang mengislamkan, memahamkan Islam terhadap penduduk Madinah yang menunggu dakwah Nabi. Mus'ab itu 1 tahun sampai 2 tahun beliau dakwah. Tapi ketika meninggal tidak punya kain kafan. Ya, tidak punya kain kafan. Kain kafannya tidak langsung cukup. Ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan. Ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Padahal dulu dia anak muda yang sangat dimanjakan oleh orang tuanya. Tapi ketika iman memisahkan mereka, maka harta tidak ada gunanya. Beliau tinggalkan harta dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti petunjuk Nabi, arahan Nabi untuk menjadi dai pertama di Madinah, di Yasrib waktu itu. Namanya masih Yasrib. Mus'ab bin Umair, ya, itu luar biasa. Muhajir. Dan banyak lagi orang tokoh muhajirin yang berhijrah meninggalkan harta, meninggalkan orang tua, bahkan meninggalkan kekasih kalau punya kekasih mah. Ya, meninggalkan harta benda, perniagaan seperti Abdurrahman bin Auf ditinggalkan seluruh pernikahan karena diblokir kan sama orang-orang kafir Quraisy. Gak bisa juga bawa barang-barang banyak ke Madinah dalam perjalanan yang sangat jauh sekali beberapa bulan. Itu ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika dia datang di Madinah beberapa bulan, butuh waktu beberapa bulan dia untuk menjadi orang kaya kembali di Madinah. Di Mekah jadi orang kaya, di Madinah jadi orang kaya kembali. Sampai wafatnya beliau jadi orang kaya. Sedekahnya jangan ditanya. Sampai sekarang mungkin seperti Utsman bin Affan, wakafnya masih ada sekarang di Arab Saudi, ya, di Madinah, di banyak tempat yang mengalir sampai ke kuburnya sampai hari ini. Adana susiaban asya'asurusan alladzina la yakiruna mutana'imat. Jadi gambarannya ini mencerminkan bagaimana orang-orang muhajirin itu menderita dari Mekah ke Madinah mengikuti Nabi. Banyak menderita. Maka digambarkan di sini kenapa orang muhajirin? Karena mereka berlelah-lelah, adana susiaban, yang bajunya lusuh kotor.
Maka mereka diterima oleh orang-orang Madinah, orang Mekah itu tidurnya di samping, di mihrab, di pinggir-pinggir masjid. Itu tinggi tinggalnya. Ada beberapa yang dipersaudarakan kemudian numpang di rumah sahabatnya. Itu banyak sekali yang seperti itu, menderita sekali. Gitu. Makanya digambarkan ada nasusiaban, asy'asul ru'usan, yang ininya kumul, yuna, lusuh rambutnya lusuh, bajunya kotor, rambutnya lusuh. Bahkan alladzina la yankihuna mutana'iman, yang tidak bisa menikmati bagaimana nikmatnya pernikahan. Itu. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi ketika di sini digambarkan, jadi banyak sekali orang muhajirin yang meninggalkan, sebelumnya kan masih boleh di Mekah ya, nikah sama orang kafir itu tanpa ini. Walaupun kemudian nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang musyrik, ahli kitab, siapa yang boleh kita nikahi. Tapi ketika Rasul sudah menunjukkan arah akidah pembeda gitu, maka mereka meninggalkan. Nah, banyak sekali orang-orang muhajirin yang belum merasakan nikah ketika di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah meninggalkan calonnya. Wala tutahu lahum ababus sidad, dan tidak dibukakan kepada mereka kecukupan. Banyak mereka yang hidupnya menderita kekurangan. Makanya diberi kehormatan, kaum muhajirin adalah kaum yang pertama kali menikmati segarnya telaga Kausar Nabi Muhammad SAW. Babaka Umar hatta ibtalat aliyatu, maka menangislah Umar bin Khattab ketika mendengar hadis tentang bahwa kaum muhajirin yang pertama kali akan menikmati segarnya telaga Kausar. Masya Allah. Ini yang hadis yang menunjukkan tentang kaum muhajirin adalah umat Nabi pertama yang akan menikmati telaga Kausar. Tetapi ternyata ada orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak akan bisa mendekati telaga Kausar, apalagi meminum airnya. Mudah-mudahan kita bukan yang termasuk kelompok ini. Amin ya Allah. Walaupun orang yang tidak menikmati telaga itu bukan berarti dia akan masuk neraka, tapi ini adalah kehormatan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Orang yang diberikan minum telaga berarti dia punya keistimewaan di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Makanya di hadis sebelumnya ada hadis yang menjelaskan ada kelompok orang yang datang mendekati telaga, kemudian sama Rasul akan disuguhkan minuman gitu. Kemudian ada laki-laki yang keluar dari kelompok itu dan mengajak kadiu gitu, hayu gitu. Kemana? Neraka terjadi minum ieu. Di antara mereka terlihat awet tuh dengan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Bekas wudu. Jadi ada orang yang ketika hidupnya sempat dia beriman, sempat melaksanakan syariat, tetapi tidak mendapat kehormatan untuk meminum telaga Kausar. Dia orang beriman, orang Islam, dan melaksanakan beberapa syariat, dia sholat mungkin, tapi karena beberapa hal dia tidak mendapat penghormatan dari Rasul untuk minum telaga Kausar. Siapa saja mereka itu? Ya, walaupun belum tentu masuk neraka langsung, ada yang benar-benar masuk neraka, tidak dapat minum telaga dan masuk neraka, ada yang tidak. Dia tetap bisa masuk surga, tapi tidak mendapat kehormatan meminum air telaga Kausar. Nah, ini hadisnya. Ini contoh hadisnya. Misalkan ini hadis dari Imam Bukhari. Min hadis Bukhari. An Anas anin Nabi Muhammad SAW. La yaridanna alayya nasun min ashabi al-hawd. Akan datang mendekatiku beberapa manusia, kelompok manusia dari sahabat-sahabatku al-hawd, ke telaga. Hatta idza aradtahum, aku mengenali mereka bahwa itu umatku. Dari mana? Dari bekas wudunya. Min asaril wudu. Tapi uhtuliju, dia ditolak. Duni mendekatiku.
Dia ditolak untuk mendekati Rasul dan telaga. Fa'aqulu, maka aku berkata, ashabi, dalam sebuah hadis yang lain langsung kepada Allah, ya Rabbi, ashabi, ya Allah, ini sahabat-sahabatku, kenapa dihalangi dari mendekati telaga Kausar? Itu. Maka yuqaluli, dikatakan kepadaku, kata Nabi dalam hadis yang lain, langsung Allah yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, yuqaluli la tadri ma ahdasu ba'daka ya Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang ini setelah meninggal engkau ya Rasulullah. Itu makanya ditolak, karena Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang itu sepeninggal Rasulullah SAW. Makanya orang yang ada setelah Nabi di akhir zaman ini istimewa. Kalau dulu para sahabat beriman kepada Nabi, mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, menyaksikan bagaimana indahnya akhlak beliau, bagaimana luar biasanya akhlak Nabi. Jangankan kita yang beriman, orang-orang kafir pun rindu. Di dalam kitab yang pernah saya baca dulu, ada kitab yang menjelaskan bagaimana sirah nabawiyah. Itu ada 3 orang ya, Abu Lahab, Ulaid, Utbah, kalau nggak salah 3 orang ya, 3 orang kafir yang dia kalau tidak dikalahkan oleh ego seperti Abu Thalib, pasti beriman kepada Nabi, pada Rasulullah SAW dan pada ajaran Islam. Tetapi ego yang menghalangi, seperti Abu Thalib. Abu Thalib kan ego, malu aku sama kaumku, kalau sampai aku beriman, gengsi aku gitu. Tetapi kalau diikuti dia tidak akan bisa menahan. Hadis sahih menjelaskan riwayat 3 orang ini beberapa hari tidak bertemu Nabi, rindu ingin ketemu Nabi. Jadi ada kerinduan yang dari sanubari yang paling dalam. Maka ketika malam tiba, ya mungkin menjelang Isya, orang ini bertiga ini datang ke rumah Nabi, ingin mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi di rumah. Tapi jalannya berbeda, tapi ketemu di persimpangan sebelum sampai ke rumah Nabi. Ini lewat sini, ini lewat sini, ini lewat sini. Abu Lahab sini, Utbah sini, Ulaid sini. Ketemu di sini di pertigaan. Mau kemana kamu? Kamu mau ke rumah Nabi ya? Iya. Kamu juga. Iya. Kita mau sama kaum kita. Besok jangan lagi ya, jangan di sini lagi. Janji. Penting semangat datang deui. Iya. Kapan deui? Geuning mana? Iya. Janji awal sekarang sampai 3 kali mereka ketemu di pertigaan sebelum rumah Nabi. Maka yang keempatnya mereka punya komitmen untuk tidak datang lagi dan tidak datang lagi setelah itu. Itu menunjukkan bagaimana dahsyatnya orang kalau langsung bertemu Nabi. Wajar kalau sahabat beriman menyaksikan langsung bagaimana keindahan akhlak Rasulullah SAW, kemuliaan akhlak Rasul. Itu musuh pun mengagumi akhlak beliau, apalagi kita yang beriman. Tetapi akan sangat dahsyat kalau orang tidak bertemu Nabi, hanya dengar ceritanya saja dari riwayat-riwayat, dari ustaz, dari kiai, dari ulama, bagaimana tentang sirah nabawiyah, tentang Nabi Muhammad SAW, terus beriman dan sangat cinta kepada Nabi, ingin bertemu dengan Nabi, maka akan diistimewakan di akhirat nanti. Inilah kaum yang tidak bertemu denganku, tapi memegang sunnah-sunnahku, apalagi ketika sunnahku akan ditinggalkan pelan-pelan di akhir zaman, seperti sekarang. Ini adalah akhir zaman. Ada yang mengatakan dalam beberapa riwayat, seperti yang pernah saya sampaikan di hari Jumat dulu, bahwa umur umat Nabi tidak akan sampai 50 tahun dari sekarang. Ya, umur umat Nabi itu tinggal mungkin 45 tahun lagi gitu mungkin. Kurang mungkin 40 tahun. Tahu Allah alam ya. Itu terakhir umat Nabi. Umat Nabi yang taat, yang soleh akan berakhir. Sisanya nanti akan ada umat-umat durhaka, calon-calon anak buah Dajjal. Calon-calon anak buah Dajjal. Dajjal itu manusia tapi mengalahkan iblis. Jadi pamornya di atas iblis. Dia rajanya tukang sihir. Namun seperti ibu-ibu yang bala-bala, langsung aja bala-balanya instan, memang gitu.
Dajjal itu instan. Dia terbang seperti angin. Kamananya ya. Dajjal lahir dari hasil perzinahan adik dan kakak. Jadi orang tuanya dulu lahir dari hasil perzinahan, kakak dan adik berzina, lahirlah orang tuanya dan kemudian melahirkan Dajjal. Perlu kita nanti di sini nanti bahasan terakhir kalau salah. Ya, ada bahasan tentang Dajjal nanti di akhir zaman. Mudah-mudahan kita terhindar dari Dajjal. Karena Dajjal itu kalau datang ke satu kota, makanya langsung pesan kepada kepala keluarga, para suami, para bapak supaya menjaga anak dan istrinya. Kalau perlu talian di tiang-tiang rumah, di talian supaya itu keluar di iman. Satu langkah keluar dari rumah tidak akan selamat. Sehebat apapun, sesolid apapun orang ketika bertemu dengan Dajjal dia akan kalah pamor, kalah dahsyatnya. Dulu aja di India ada tuh, udah mati ya, yang bajunya kuning melulu, rambutnya awig-awigan. Ya di India, siapa lupa namanya. Itu hebat itu, bisa hidupin orang mati, bisa menyembuhkan yang sakit gitu. Tapi akhirnya mati, berarti bukan itu. Bukan Dajjal. Dajjal kecil itu. Dajjal kecil akan banyak. Dajjal besar nanti di akhir. Nah ini ya, jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum yang masih umat Nabi, tapi ada beberapa hal yang dianggap pelanggaran, pelanggaran sehingga tidak diberikan fasilitas untuk meminum telaga Nabi Muhammad SAW. Di antaranya meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu beda dengan sunat ya. Kalau sunnah itu artinya seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau sunat bagian dari syariat, wajib, haram, makruh, mubah, sunat, eta hukum, eta mah. Tapi kalau sunnah itu jejak langkah, ajaran, panduan Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, yaridu alayya al-haud rahtun min ashabi fayukhalluna